Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan petang ini, hari Kamis malam Jumat 7 November 2024, kita lanjutkan kajian di Fakultas Akidah dari Manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mana kita masuk kepada Lamiyah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dimatikan belakang tuh. Maka di kitab Lamiyah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kita masuk kepada ucapan penulis yang berhubungan dengan Al-Quran, kalamullah. Maka berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa aqulu fil Qur'ani ma ja'at bihi ayatuhu fahuwal karimul munzalu. Maka aku meyakini di dalam permasalahan Al-Quran yang datang ayat-ayatnya itu, maka dia Al-Karim Al-Munzalu. Maka akidah Ahlussunnah wal Jamaah terhadap permasalahan Al-Quran maka telah dirumuskan oleh para ulama salaf terdahulu tentang permasalahan Al-Quran. Maka kita sebagai Ahlussunnah meyakininya bahwa Al-Quran kalamullah. Al-Quran itu adalah ucapan Allah, munazzalun, dia diturunkan, ghairu makhluk, dan bukan makhluk ciptaan Allah, tetapi dia sifatnya ucapan Allah. Minhu bada'a wa ilaihi ya'udu. Maka dari Allah bersumber Al-Quran itu dan akan kembali kepada Allah. Maka ini keyakinan dari manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kembali kita kepada penjelasan Al-Quran huwa kalamullah, bahwa Al-Quran dia adalah ucapan Allah. Maka barakallahu fikum, mau dimatikan semua, biar pindah dulu keluar. Maka Al-Quran dia sifat Al-Kalam untuk Allah. Al-Quran itu adalah sifat kalam untuk Allah. Maka dia adalah sifat untuk Allah. Allah mempunyai sifat berbicara. Maka Allah berfirman di dalam ayat Al-Quran, wa kallamallahu Musa takliman, bahwa Allah berbicara kepada Musa sebenar-benarnya ucapan. Dan Allah berfirman, wa man asdaqu minallahi haditha. Maka tidak ada siapapun yang paling benar ucapannya kecuali dari Allah. Maka di dalam dua ayat ini disebutkan bahwa ucapan Allah adalah benar-benar ucapan. Allah itu berbicara. Dan juga di dalam surat Al-Qasas, ayya Musa inni anallah rabbul alamin, di mana di saat Musa dipanggil ke Tur Sina, maka dia dipanggil dari Wadil Aiman, dari lembah yang kanan, fil buq'ah al-mubarakah, di tempat yang diberkahi, minasyajarah, dari pohon. Maka dikatakan ayya Musa, maka wahai Musa, ini anallah, sungguhnya aku adalah Allah, Rabbul Alamin, Robnya dari segala yang diciptakan di alam ini. Maka ini juga menunjukkan bahwa Allah Jalla wa'ala berbicara kepada Musa kapanpun dia inginkan, maka Allah berbicara. Dan pendalilan bahwa Al-Kalam adalah sifat Allah di dalam hadis, kalau tadi selesai dari ayat Al-Quran,
Maka di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, diriwayatkan dari Abi Hurairah, qala Adam, ya Musa istafaqallahu bi kalamihi. Berkata Adam, wahai Musa, Allah memilihmu dengan kamu berbicara dengan Allah. Bahwa Allah berbicara denganmu. Dan begitupun pendalilan di dalam hadis yang muttafaqun atau di Sahih Al-Bukhari dari Abi Sa'id Al-Khudri, di mana Allah akan berkata kepada penduduk surga, ya ahlal jannah fayaquluna labaik wa sa'daik ya rabbana. Wahai penduduk surga, kata Allah, maka mereka menjawab labaik wa sa'daik. Maka dikatakan oleh Allah, hal raditum, apakah kamu ridha? Maka ini pun menjadi pendalilan bahwa al-kalam, sifat berbicara adalah sifat dari Allah Jalla wa Ala. Maka setelah kita mengetahui bahwa sifat berbicara adalah sifat untuk Allah, maka Al-Quran juga dia kalamullah. Maka Al-Quran dari bagian dari sifat ucapan Allah, maka dia bukan makhluk. Maka pendalilan bahwa Al-Quran itu kalamullah di dalam Al-Quran dengan jelas. Di surat Taubah Allah berfirman, wa in ahadu minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Maka jika ada orang-orang yang musyrikin yang meminta untuk duduk bersama kaum muslimin, maka duduklah bersama mereka. Namun untuk apa? Hatta yasma'a kalam Allah. Maka biarkan mereka duduk dengan kaum muslimin sampai mereka mendengar Al-Quran yang merupakan kalamullah. Maka di dalam Al-Quran jelas bahwa Al-Quran bukan makhluk, tetapi kalamullah. Maka inilah dari keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa Al-Quran kalamullah. Dan juga dari keyakinan ahli sunnah minhu bada'a wa ilaihi ya'udu, bahwa Al-Quran itu datangnya dari Allah pertamanya, dan kepada Allah Al-Quran itu kembali. Bagaimana maksudnya? Minhu bada'a, dari Allah sumbernya, maka Al-Quran yang ada yang dihafal oleh kaum muslimin itu sumbernya hanya dari Allah. Dan banyak dalil-dalilnya di dalam ayat Al-Quran. Misalnya Allah berfirman, Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Tanzilu al-kitabi. Maka diturunkan Al-Quran itu dari Allah. Walakin haqqal qawlu minni. Juga ucapan Allah, tetapi telah menjadi ketetapan dariku. Maka Al-Quran itu dari Allah. Dan Allah berfirman, Qul nazalahu ruhul quds. Ruhul kudusi min rabbika bil haq. Maka katakanlah bahwa Al-Quran itu Allah menurunkannya kepada malaikat Ruhul Kudus min rabbika, dari Allah. Maka ini pendalilan semua ayat-ayat yang kita ringkas, masih banyak ayat-ayat yang lain menunjukkan bahwa Al-Quran itu minhu bada'a, berasal dari Allah, wa ilaihi ya'udu. Dan keyakinan ahli sunnah kelak Al-Quran itu akan dikembalikan kepada Allah. Apa maknanya? Maknanya yurfa'u minas sudur wal masahif. Maka Al-Quran itu akan diangkat dari hati-hati orang yang menghafalnya, wal masahif,
dan bahkan dari tulisan-tulisan mushaf yang ada. Dan ini kenyataan, seperti nanti akan dijelaskan di dalam hadis, bahwa menjelang hari kiamat ilmu-ilmu akan diangkat, terutama Al-Quran, sehingga semua manusia tidak mendapati Al-Quran, baik di hati ataupun di tulisan-tulisan. Sehingga al-mushaf yang menghiasi dari maktabah-maktabah kaum muslimin, di saat dibuka tidak ada tulisannya. Dan manusia-manusia yang menghafal Al-Quran, maka dia tidak bisa membaca apapun. Maka telah datang hadis yang datang dari berbagai sahabat, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan juga diriwayatkan oleh Al-Hakim dan juga diriwayatkan oleh Ibnul Fudail di kitabnya Ad-Du'a, yang mana semuanya dari sahabat Hudzaifah Ibnul Yaman. Dan hadis ini hadis yang sahih. Dari jalan hadatsana Ibnul Fudail, yakni Muhammad Ibnu Fudail, thiqah. Hadatsana Abu Malik Al-Asja'i an Rib'i ibni Hiras an Hudzaifah. Maka sanadnya sahih dan disahihkan hadis ini oleh para ulama. Disebutkan yadrusul Islamu kama yadrusu wasi thawbi, bahwa akan dicabut Islam semakin hari semakin dicabut ilmunya, semakin hari semakin diangkat. Maka menjelang dari hari kiamat dekat, ilmu-ilmu tentang Islam itu akan dicabut. Yadrusul Islam, akan dicabut ilmu-ilmu Islam kama yudrasu wasyu thawb, seperti thawb pakaian yang dicabut seutas demi seutas, setiap hari seutas demi seutas, akhirnya thawb pakaian kita ini tinggal hanya benang-benang saja. Fayusbihun nasu la yadruna ma shalah wala siyam. Maka karena dicabut ilmu-ilmu, maka dari segi ilmu fikih, ilmu akidah, bahkan qiraatul Quran semua dicabut. Maka pada pagi hari dicabutnya, dohirnya malam hari diangkat. Maka pada siang hari, pagi hari, semua orang tidak mengetahui apa makna sholat. Jangankan melaksanakan sholat, maka mereka tidak mengetahui apa makna dari sholat, dan juga tidak mengetahui apa makna puasa, wala nusuk, dan tidak mengetahui ibadah-ibadah yang lainnya. Ghaira anna rajula al-ajuza yaqulun qad adrakna nas wa hum yaquluna la ilaha illallah fanahnu naqulu la ilaha illallah. Maka tidak diketahui tentang ilmu-ilmu. Bahkan ada orang yang tua yang mengatakan, dulu orang-orang tua kami mengatakan la ilaha illallah, maka kami mengatakannya. Maka hanya tersisa dari ucapan orang-orang tua terdahulu, kami mendapati la ilaha illallah. Dan mereka tidak mengetahui salat, dan mereka tidak mengetahui peribadatan. Maka hadis ini hadis yang sahih, dan faidahnya di sini bahwa Al-Quran akan didapati pada saat itu dibuka mushaf dalam keadaan kosong, diangkat oleh Allah. Maka ini makna wa ilaihi ya'udu, dan di hati-hati dari para penghafalnya pun diangkat. Maka inilah dari keadaan permasalahan Al-Quran. Minhu bada'a, diturunkan dari Allah,
dan akan dikembalikan kepada Allah tentunya sebelum hari kiamat. Kenapa sebelum hari kiamat? Karena disebutkan di hadis Anas dan yang lainnya, inna asrarun nas, bahwa seburuk-buruknya manusia yang ada di kolong jagat adalah mereka yang yuqimus sa'ah wa hum ya'isu, di mana dibangunkan hari kiamat dan mereka hidup pada saat itu. Walam yusma Allah, yang mana pada zaman itu tidak diketahui agama Islam, bahkan kalimat Allah tidak diketahui. Maka ini puncaknya di saat terjadi the doomsday, the end of the world, hari kiamat, the doomsday, hari dihancurkan bumi ini. Semua yang tinggal pada saat itu orang-orang yang paling buruk di kolong jagat. Mereka tidak mengetahui apa salat, apa puasa, bahkan apa ucapan Allah. Dohirnya sudah tidak ada adzan, tidak ada salat, karena tidak diketahui. Maka di sini diangkat ilmu sebelum itu. Sehingga tadi di hadis disebutkan, diangkat ilmu dan didapati mushaf-mushaf itu kosong, dan didapati manusia-manusia tidak mengetahui makna la ilaha illallah, kecuali sisa dari orang-orang tua mengatakan, dulu kami pernah mendengar la ilaha illallah dari orang-orang tua zaman dulu kami. Maka menunjukkan bahwa ilmu menjelang hari kiamat dicabut. Dan dicabutnya tentunya perlahan-perlahan, sehingga mendekati kepada hari kiamat tidaklah kecuali mereka orang-orang yang paling buruk, tidak menyebutkan kalimat Allah. Kemudian disebutkan di dalam matan fahuwal karimul munzalu, maka mengganti dari fahuwal qadimul munzalu, karena telah kita sebutkan kalimat qadim, kalimat dari al-kulabiyah, dari kelompok ahlul bid'ah, bukan dari ahli sunnah. Maka yang benar fahuwal karimul munzalu. Maka apa makna al-karim? Al-karim nama lain dari Al-Quran. Maka dinamakan Al-Quran Al-Karim, karena dia nama dari Al-Quran. Dan ini sesuai dari ucapan Allah di surat Al-Waqiah, innahu laqur'anun karimun. Maka Qur'anun disifati dengan karimun, disebutkan oleh para ulama Al-Karim dari nama Al-Quran. Kemudian di sini kami ingin menjelaskan dari segi sejarah agar difahami tentang permasalahan fitnah khalqul Quran. Maka setelah kita mengetahui dari akidah ahli sunnah wal jamaah bahwa kita ini berakidah Al-Quran itu kalamullah, maka kita kembali kepada zaman Imam Ahmad. Maka Imam Ahmad dia hidup di tabaqah yang ke-10. Maknanya dia keluar sedikit dari kelompok itba'ut tabi'in. Adapun gurunya Imam Asy-Syafi'i barulah masuk kepada zaman itba'ut tabi'in. Maka lihat, di zaman setelah salaf itba'ut tabi'in, kerusakan, kebid'ahan lebih besar daripada orang-orang yang hidup di zaman itba'ut tabi'in. Maka ini sesuai dengan janji dari Nabi kita, khairun nasi qarni, tsumma ladina yalunahum, tsumma ladina yalunahum. Sebaik-baiknya manusia yang mengikuti agama dengan benar adalah qarni, yang hidup di zamanku, melihat langsung dari Nabi. Meninggal Nabi Muhammad, ada para sahabat diambil estafet ilmu oleh tabi'in. Tsumma ladina yalunahum, kata Nabi. Setelah para sahabat maka para tabi'in. Meninggal para sahabat, ilmu ada di para tabi'in, maka diambil oleh itba'ut tabi'in. Dan inilah zaman keemasan dalam permasalahan ilmu agama dan akhlak dan amalan. Maka orang-orang yang hidup di kurun sahabah paling baik.
kemudian tabi'in lebih baik dari para itba'ut tabi'in, dan kemudian itba'ut tabi'in yang ditutup oleh zaman Imam Asy-Syafi'i dan Abdul Razak Ibnu Hammam As-San'ani dan Yahya Ibnu Sa'id Al-Qattan dan yang lainnya yang hidup di zaman itu. Maka ini menunjukkan maknanya orang-orang yang hidup di zaman itu kebid'ahan masih sedikit dan tidak ada kebid'ahan kemungkaran yang dibela dengan besar. Maka lihat di sini, dimulai zaman Imam Ahmad yang sudah mulai keluar dari zaman itba'ut tabi'in, maka khalifah yang pada saat itu dipimpin oleh pada zaman Imam Ahmad itu Khalifah Ma'mun. Maka dia khalifah yang merupakan anak dari Harun Ar-Rasyid. Maka Harun Ar-Rasyid dari khalifah Bani Al-Abbas, dari Abbasiyah. Maka semua khalifah pada zaman itu, dari semenjak zaman Khulafa Ar-Rasyidin, kemudian diturunkan kepada yang resmi Muawiyah ibn Abi Sufyan, maka terus berjalan menjadi kerajaan dan terus dalam keadaan manhaj ahli sunnah sampai selesai itba'i tabi'in. Maka di zaman Imam Ahmad selesai keluar dari itba'ut tabi'in, tabaqah yang ke-10 keluar sudah. Nah ini ucapan Nabi nyambungnya bahwa setelah Qurun Al-Mufaddalah maka orang-orang mulai tersebar bid'ah dan keburukan. Maka Al-Ma'mun khalifah pada saat itu masih dari keturunan Harun Ar-Rasyid, tentunya dari silsilah kerajaan dari Muawiyah dan seterusnya. Maka Khalifah Al-Ma'mun di sini yang masuk kepada derajat bukan itba'ut tabi'in sudah keluar, maka dia mengambil pemikiran manhaj dari Al-Mu'tazilah. Maka bagaimana pemikiran dari khalifah ini bisa menjadi Mu'tazilah? Dia mengambil dari gurunya dan bahkan penasehat besarnya yang bernama dengan Ahmad Ibnu Abi Du'ad, yang masyhur dengan Ibnu Abi Du'ad. Maka Ibnu Abi Du'ad ataupun Abu Ubaidillah Ahmad Ibnu Abi Du'ad, maka dia adalah qadhi pada saat itu, dijadikan sebagai qadhi dan penasehat, yang mana kalau kita rujuk Ibnu Abi Du'ad ini dia seorang mubtadi'. Apa makna mubtadi'? Pelaku kebid'ahan. Maka dia dulu belajar kepada Wasil Ibnu Atha. Maka siapa Wasil Ibnu Atha? Wasil Ibnu Atha adalah murid dari Hasan Al-Basri yang melepaskan diri dari Al-Hasan Al-Basri karena mempunyai pemikiran bid'ah, dan dia meninggalkan Al-Hasan Al-Basri. Maka yang meninggalkan para ulama bukan karena permasalahan BSH, barisan sakit hati saja, juga karena manhaj dan akidah. Dan ini yang dulu dilakukan oleh mereka. Maka Al-Hasan Al-Basri dia seorang tabi'i pertengahan yang hidup di tabaqah yang ketiga. Maka dia imam ahli sunnah Al-Hasan Al-Basri, dan dia mengajar ilmu-ilmu sunnah dan ilmu hadis. Di antara murid-muridnya adalah Wasil Ibnu Atha. Maka Wasil Ibnu Atha di sini belajar muridnya Al-Hasan Al-Basri. Namun di saat Al-Hasan Al-Basri menjelaskan dari akidah ahli sunnah, Wasil Ibnu Atha mempunyai pemikiran sendiri. Dia tidak mengikuti pemikiran ahlu sunnah. Maka akhirnya dia tidak menyetujui dari dalil-dalil Wasil Ibnu Atha. Yang jelas
ini penyebab dari Allah apa yang terjadi padanya sehingga dia menyempal, tidak ikut lagi majlis Al-Hasan Al-Basri. Dan ma'ruf di dalam hadis-hadis terdahulu bahwa seorang yang menyempal dari ahlu sunnah dan orang yang menyempal dari komunitas ahlu sunnah, maka dia bagaikan kambing yang kharaja minal qati', bagaikan binatang, bukan kambing saja, yang keluar dari kelompoknya. Maka singa-singa, rubah-rubah, serigala-serigala, hiena, kalau di savana Afrika misalnya, maka mereka akan siap untuk memangsanya. Maka dia di sini dulu belajar dengan Al-Hasan Al-Basri, kemudian setelah itu dia tidak mau lagi belajar kepada Al-Hasan Al-Basri. Wallahu alam apa sebabnya, yang jelas disebutkan di tarikh karena tidak sesuai dengan manhaj yang ada pada Al-Hasan Al-Basri, maka dia tidak belajar lagi dan menyempal. Kemudian setelah mempunyai beberapa pengikut, maka dia membuka kajian sendiri, dinamakan Al-Mu'tazili. Apa makna Mu'tazil? Mu'tazil itu orang yang menyempal, tidak mau lagi dengan kaum muslimin ahli sunnah, tidak mau lagi belajar dengan Al-Hasan Al-Basri, menyempal sendirian. Pertamanya mungkin sibuk dengan dunia yang ada, kemudian setelah itu akhirnya dari kelompok-kelompok ahlul bid'ah mulai mendekati dia. Udahlah, kamu juga ngajar, kan kamu dulu bekas muridnya Al-Hasan Al-Basri. Akhirnya mengajarkan ilmu-ilmu kesesatan dan dinamakan dengan Mu'tazili. Orang-orang yang iktizal, orang-orang yang menyempal dari Al-Hasan Al-Basri. Nah, di sini buktinya Wasil Ibnu Atha, maka dia mengajari Ibnu Abi Duad ini. Maka Ahmad Ibnu Abi Duad dari muridnya Wasil Ibnu Atha yang mempunyai pemahaman dari Wasil Ibnu Atha Mu'tazilah. Maka akhirnya Wasil Ibnu Atha di sini menyebarkan pemahamannya kepada Khalifah Al-Ma'mun. Sudah ada apa belum? Belum. Maka Khalifah Al-Ma'mun, dia satu-satunya khalifah yang bukan ahli sunnah. Semua khalifah sebelumnya dari Harun Ar-Rasyid sebelumnya adalah khalifah ahli sunnah. Maka akhirnya karena mujalasatin su, karena dia salah mencari teman dan salah duduk, akhirnya Al-Ma'mun belajar kepada Ibnu Abi Duad. Dan suatu hari dijadikan bahwa Ibnu Abi Duad itu disuruh ceramah di depan mereka para raja, di depan dari Al-Ma'mun dan saudaranya dan anak-anaknya. Maka akhirnya Ibnu Abi Duad melaksanakan ceramah yang memukau mereka, sehingga mereka dari pihak kerajaan mengumandangkan dengan kekuatannya, mulai dari detik ini kita akan bermanhaj akidah Mu'tazilah. Maka diumumkan di kerajaan bahwa mulai dari sekarang pemahaman kita tidak pemahaman ahli sunnah seperti kakek-kakek kita yang sebelumnya, namun pemahaman kita adalah pemahaman Al-Mu'tazilah. Karena gurunya Ahmad Ibnu Abi Duad yang belajar kepada Wasil Ibnu Atha, dan Wasil Ibnu Atha pendiri dari kelompok Al-Mu'tazilah. Maka menyimpang dan menyeleweng dari manhaj ahli sunnah perkara yang buruk. Maka sepakat para ulama Wasil Ibnu Atha dinamakan mubtadi, kelompok ahlul bid'ah. Maka kemudian pada saat dijadikan Ibnu Abi Duad sebagai penasehat dan qadhi, maka dia hakim tertinggi yang memutuskan perkara-perkara dan berakidah dari akidah Al-Mu'tazilah.
Maka akhirnya dari akidah-akidah Al-Mu'tazilah dikatakan bahwa Allah tidak berbicara dan Al-Quran bukan ucapan Allah, tetapi Al-Quran adalah makhluk. Maka diumumkan pemikiran ini karena dia bukan hanya da'i, dia khalifah. Seperti dia presiden, dia kaisar. Maka diumumkan kepada seluruh kaum muslimin bahwa Al-Quran makhluk, bukan sifat ucapan Allah. Dan Allah tidak berbicara, maka Al-Quran itu bukan dari kalamullah, dia makhluk seperti matahari dan rembulan diciptakan. Maka diumumkan kepada seluruh dari da'i-da'i, dari ahlul ulama, semuanya harus sepakat dengan ucapan ini. Dan mereka mengetahui ada kelompok ahli sunnah, ada kelompok al-mu'tazilah, ada kelompok yang sesat pada saat itu. Maka dikatakan semua harus mengikuti ucapanku dari pendapat Ibnu Abi Duad bahwa Al-Quran makhluk bukan kalamullah. Dan dijadikan imtihan. Dan imtihan itu maknanya ujian. Semua markas-markas ilmu, semua majelis-majelis ilmu yang dipimpin oleh para ulama pada zaman itu, seperti di Irak, di negeri khalifah ini, ada Imam Ahmad. Dan ada para ulama yang lain dari Kufah dan Basrah pada tabaqah yang ke-10. Maka dalam fitnah ini disebutkan, panggil mereka semua. Dan harus mengucapkan Al-Quran makhluk. Jika tidak, pertama mereka akan agak ringan dulunya. Akan dipecat dari jabatan-jabatan pengajaran dan sebagainya. Maksudnya tidak boleh mengajar lagi. Dan tidak diberikan uang dan seterusnya, bantuan dan seterusnya. Kemudian merembet setelah diberikan imtihan, ternyata Imam Ahmad dan sebagian dari ulama ahlu sunnah malah mengatakan Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Maka akhirnya marahlah dari Khalifah Al-Ma'mun, sampai Khalifah Al-Ma'mun mengatakan panggil itu Ahmad ibnu Hanbal. Dan satu lagi yang paling kuat ucapannya selain dari Ahmad ibnu Hanbal pada saat itu, Muhammad ibnu Nuh dari ahli hadis. Maka kedua orang ini paling gencar mengucapkan Al-Quran kalamullah. Maka disebutkan bahwa Ma'mun sangat marah dan dia meminta agar Imam Ahmad itu ditangkap, dan Ma'mun sudah berjanji untuk membunuh Imam Ahmad. Dan disebutkan di tarikh bahwa Imam Ahmad berdoa kepada Allah, "Ya Rabb, aku menegakkan kebenaran, maka tolonglah aku dan hancurkanlah kebatilan, dan aku tidak takut laumata laimin, orang-orang yang menderakku, karena jika aku diam, bagaimana orang akan mengatakan kebenaran dan bagaimana akan ditolong agama Allah." Maka dia berdoa dan diijabahi doanya. Sebelum Al-Ma'mun sampai kepada Imam Ahmad, dohirnya dalam perjalanan untuk mengeksekusi, maka dia meninggal. Maka masyhur dari kisah ini adalah doanya mazlum Imam Ahmad yang dizalimi, dan dia seorang waliullah, termasuk dari wali-walinya Allah yang membela agama Allah. Maka intabihu, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah, man adali waliyan laqad adantuhu bil harbi, barang siapa yang menyakiti wali-waliku, aku kumandangkan untuk berperang dengannya. Maka Imam Ahmad mengajari manusia kepada kebaikan sunnah, akidah sunnah, manhaj ahli sunnah, dan juga kepada hadis. Tidak mengajak kepada kemungkaran,
kefasikan, maka dia termasuk wali-wali Allah. Dan Nabi mengatakan, man adali waliyan, barang siapa, Allah yang mengatakan, barang siapa yang mendolimi dari wali-waliku, maka para pengajar kepada kebaikan dari wali-wali Allah, sesama wali-wali Allah, ikhlas dan seterusnya. Maka seperti Imam Ahmad di sini dari wali-wali Allah. Kemudian dikatakan, barang siapa yang mendolimi wali-waliku, aku mengumandangkan peperangan atas mereka, kata Allah. Maka Allah jika mengumandangkan peperangan kepada makhluknya yang mendolimi dari wali-walinya, maka siapa yang akan menahan? Maka berdoa Imam Ahmad kepada Allah, maka Allah mencabut nyawa khalifah, kaisar, yang kalau misalnya dia sakit, dokter-dokter seluruh alam bisa mengobatinya, maksudnya berusaha mengobatinya. Dan jika dia berjalan, seluruh penggawa-penggawa ratusan akan mengelindungi dia bagaikan pas pampres. Misalnya turun dari mobil, ditutup semua oleh manusia-manusia agar tidak terkena sniper dan sebagainya. Intinya orang ini dijaga dan dijaga kesehatannya. Namun jika Allah yang mengumandangkan perang kepadanya, maka matilah. Akhirnya meninggal sebelum Imam Ahmad sampai kepadanya untuk dieksekusi. Maka dalam keadaan meninggal yang mendadak itu, lalu bagaimana? Akhirnya tawallal khilafah ba'dahu akhuh al-Mu'tasim billah. Maka al-Mu'tasim masih dari saudaranya. Loh, kenapa tidak ada anaknya? Karena dadakan tadi. Akhirnya saudaranya dulu yang naik. Karena sistem kerajaan. Saudaranya dulu yang naik, nanti anaknya sudah mulai besar dan bisa memimpin kepemimpinan baru. Maka karena mendadak diberikan kepada saudaranya Mu'tasim. Dan Mu'tasim bagaimana keadaannya? Masih seperti kakaknya. Karena dulu dia bersama kakaknya belajar kepada Ahmad ibnu Abi Du'ad. Jadi dalam keadaan pergantian ini pun sama dari segi manhaj, namun tidak sekeras. Sebagian mengatakan tidak sekeras, maknanya tidak mengatakan aku akan membunuh Imam Ahmad. Sehingga Imam Ahmad tidak jadi dibunuh, namun tetap dipenjara dan dipukul, dan kemudian diperintahkan di Jawa di zaman Imam Al-Mu'tasim billah, mana itu Ahmad yang mengatakan Al-Quran kalamullah, dipenjara dan didera, dicambuk, maka biar dia berbicara. Dan ini juga dari keinginan Allah, maka Imam Ahmad berpidato dengan dalil-dalil Al-Quran tentang permasalahan Al-Quran kalamullah di depan manusia banyak di kerajaan. Maka diberikan hujjah oleh Imam Ahmad dengan sebaik-baiknya hujjah. Dan mulai dari situ mulailah ilmu merebak. Dan ini dari keinginan Allah Jalla wa'ala. Maka dari pidato yang didatangi ribuan manusia ini, maka akhirnya Imam Ahmad menjelaskan manhaj dan masih dalam keadaan dipenjara. Namun tidak sekeras seperti pemerintahan yang merupakan kakaknya. Maka kakaknya ingin membunuh Imam Ahmad dan dicabut nyawanya oleh Allah, maka naiklah Al-Mu'tasim, namun hanya sekedar mendera dan memenjarakan dan memberikan kesempatan kepada Imam Ahmad untuk memberikan hujjah, dan Imam Ahmad memberikan hujjah yang ada. Maka mulai dari situ orang-orang yang tadinya tidak mengetahui menjadi tahu. Kemudian setelah itu naiklah kepemimpinan setelah turunnya
al-mutawakkil, maka naiklah Ja'far al-mutawakkil Allah yang merupakan anak dari Al-Mu'tasim, anaknya Harun Ar-Rasyid. Maka tadi Al-Ma'mun kakaknya kemudian meninggal, diganti oleh Al-Mu'tasim yang merupakan adiknya. Dan Al-Mu'tasim meninggal dan digantikan oleh anaknya Al-Mu'tasim. Tidak kembali kepada anaknya Ma'mun. Walau alam mungkin dohirnya Ma'mun tidak mempunyai anak laki-laki. Akhirnya turun kepada anaknya Al-Mu'tasim tadi, yang sudah mulai ringan dari permasalahan pemikiran Al-Mu'tazilah. Apalagi setelah mendengar Imam Ahmad berbicara di depan seluruh manusia. Maka akhirnya naik tahta Al-Mutawakkil, anaknya tadi Al-Mu'tasim. Jadi Ma'mun yang pertama, kemudian meninggal, diberikan kepada saudaranya Al-Mu'tasim. Dan Al-Mu'tasim mempunyai sedikit pemikiran Mu'tazilah namun tidak begitu keras. Dan akhirnya meninggal dan menurunkan tahta kepada Al-Mutawakkil Allah Ibnul Mu'tasim, anak dari Harun Ar-Rasyid. Maka dia berbeda dengan bapaknya dan pamannya. Maka dia mempunyai pemikiran Ahlus Sunnah. Maka Allah lihat bagaimana membolak-balikan hati. Dan ini juga dikarenakan dari ceramahnya Imam Ahmad. Dan dia pada saat itu mendengar, sudah adzan? Belum. 19:12 belum. Maka di sini Allah menjadikan bahwa Al-Mutawakkil berbeda dengan pemikiran bapaknya dan pamannya. Maka di sini dia menghidupkan kembali sunnah. Maka semua sunnah-sunnah dihidupkan. Dan dia mengumumkan kepada seluruh kekaisaran yang di bawah kekuasaannya, tidak boleh lagi ada manusia yang mengatakan Al-Quran makhluk, tetapi Al-Quran kalamullah. Subhanallah. Maka pada saat itu Imam Ahmad sangat bahagia. Dan apa yang Allah berikan kepada dia, deraan, penjara, dihinakan, dan bahkan mau dibunuh di zaman Ma'mun pamannya Al-Mutawakkil ini. Maka Allah menjaganya meski didera. Maka kemudian datanglah Al-Mutawakkil Allah, maka dia menghidupkan sunnah dan mengumandangkan bahwa keyakinan kita kembali kepada zaman kakek moyang kita. Apa? Manhaj as-salafus saleh. Maka Imam Ahmad di sini dalam keadaan dimuliakan oleh Allah. Dan karena sudah adzan, kita ringkas. Disebutkan oleh para ulama di dalam misalnya Ibnu Katsir di kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah, bahwa di saat Al-Mutawakkil naik, maka Allah memberikan kepadanya ilmu. Maka dia mengangkat al-mihnah alan nas, ujian-ujian kepada manusia tentang Al-Quran kalamullah atau tidak. Dan dia menuliskan kepada seluruh negeri yang di bawah pemimpinannya bahwa Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Namun tidak seperti mereka. Siapa yang mengatakan Al-Quran makhluk dipenjara, didera, tidak. Ahlu sunnah tidak seperti itu. Kebaikan itu nyata. Siapa yang mau bergabung dengan kebaikan, alhamdulillah. Yang tidak mau masih mengatakan Al-Quran makhluk, ya sudah kelompok ahlul bid'ah, namun tidak didera seperti mereka. Kelompok ahlul bid'ah mendera ahlu sunnah. Namun di sini kebalikannya, ahlu sunnah tidak mendera karena mereka berada di tempat yang hak. Kemudian disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir di kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah
Maka disebutkan summa kataba, setelah mengumumkan manhaj kita adalah manhaj seperti kakek-kakek kita salafus saleh, tidak Mu'tazilah seperti pamanku Al-Ma'mun dan ayahku Al-Mu'tasim, tetapi mulai sekarang kita kembali kepada agama as-salafus saleh. Kemudian setelah mengumumkan itu dikatakan bahwa semua di negeri tidak ada yang mengatakan Al-Quran makhluk tetapi kalamullah. Suma kataba ila naibihi bi Baghdad wa huwa Ishaq ibnu Ibrahim. Kemudian dia menulis surat kepada pemimpin Baghdad dan masih dari kekuasaannya dia. Baghdad adalah ibu kota di Irak. Maka ditulis kepada wakilnya dia di Baghdad, Ishaq ibnu Ibrahim, an yab'atha bi Ahmad ibni Hambal ilaih. Tolong undang, datangkan Imam Ahmad kepadaku. Subhanallah. Fastud'iya an Ishaq bil Imam Ahmad ilaihi fa akramahu Ishaq wa adhamahu. Maka akhirnya diundanglah oleh pemimpin dari Irak, yakni gubernur dari Irak, Imam Ahmad, silahkan datang kepada Ishaq ibnu Ibrahim. Kemudian dijamu dengan jamuan dan diberikan apa yang harus diberikan. Maka kemudian dikatakan bahwa ini adalah dari khalifah. Maka di sini kejayaan Imam Ahmad di dunia dan di hari akhirah itu dibayar oleh Allah. Maka barang siapa yang menegakkan sunnah dan tidak takut dari ancaman-ancaman, maka di dunia akan jaya raya dan di hari akhirah akan masuk kepada surga. Dan inilah kedudukan Imam Ahmad. Maka di zaman Imam Ahmad hidup kemudian meninggal, telah datang kurun-kurun, zaman-zaman, mulai dari Ma'mun yang menyebarkan Mu'tazilah dengan kekuatan. Kemudian datang juga kakaknya atau adiknya. Kemudian setelah itu sirna dengan Al-Mutawakkil yang merupakan anak dari Mu'tasim. Dan diangkat derajat Imam Ahmad. Dan sampai zaman now dijadikan bahwa Al-Quran itu kalamullah. Dan itu adalah ajaran dari salaf. Maka inilah balasan dari Allah kepada Imam Ahmad. Dan Imam Al-Mutawakkil itu sendiri disebutkan oleh para ulama, dia juga adalah dinamakan mujaddid dari sunnah. Maka dia bagaikan pelopor ataupun reformation dari sunnah. Yang mana bapaknya dulu Mu'tasim dan kemudian sebelumnya Ma'mun adalah pamannya yang menegakkan pemikiran dan memaksakan untuk memasukkan pemikiran Mu'tazilah. Maka di saat dia naik, Allah memberikan hidayah. Dan kemudian Allah menjadikan dia dari hidayahnya itu ceramahnya Imam Ahmad. Maka Imam Ahmad di saat didera di penjara, Al-Mu'tasim, bapaknya, ayo Imam Ahmad berbicara depan mereka. Kenapa kamu tetap kukuh bahwa Al-Quran kalamullah? Maka dalam keadaan disebutkan di tarikh bahwa punggungnya itu tercabik-cabik. Dan dalam keadaan di penjara dirantai, dia mengatakan Allah, 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 Allah. Maksudnya qala Allah, dalil Al-Quran, dalil hadis. Subhanallah. Dalam keadaan payah, dalam keadaan sakit, menyanjungkan nama Allah, Al-Quran, kalamullah, sifat berbicara untuk Allah, bla bla bla. Maka tidak waktu yang lama, akhirnya meninggal Al-Mu'tasim. Anaknya yang pada saat itu mendengar, karena pihak kerajaan pun mendengar. Maka Allah memberikan hidayah dari itu, membolak-balik hati Allah. Maka akhirnya menjadi ahli sunnah. Maka inilah dari permasalahan pembahasan kita Al-Quran kalamullah. Dan permasalahan Al-Quran kalamullah adalah bagian dari sejarah bagaimana dakwah ahlu sunnah melawan kelompok ahlul bid'ah. Dan Imam Ahmad termasuk dari para ahlu sunnah yang tegar. Dan pada saat itu banyak dari kelompok
ahlu sunnah yang mentadlis. Di antara mereka mengatakan di saat datang tentara-tentara dan mengambil mereka untuk dipenjara, maka dikatakan kepada imam-imam ini, Al-Quran makhluk atau kalamullah. Maka kalau tidak dipenjara, dipukul dan seterusnya. Maka takut mereka para ulama. Akhirnya ada yang mentadlis dengan tangan. Al-Quran, Zabur, Taurat, Injil, kalamullah. Maksudnya tanganku ini kalamullah. Ini tangan kalamullah. Tapi Al-Quran bukan afwan. Ini semua makhluk. Tapi Al-Quran kalamullah. Maksudnya tangan ini waktu aku menghitung tadi Al-Quran, Zabur, Taurat. Tangan ini adalah makhluk. Maka dibebaskan. Ada yang tidak. Di antaranya Imam Agung, gurunya Imam Al-Bukhari siapa? Ali Ibnul Madini. Maka dia dalam keadaan takut, didera dan seterusnya. Dia mengucapkan Al-Quran makhluk. Padahal Imam Agung dan ditakuti ucapannya. Sehingga digelari dengan Hayatul Wadi, ular derik padang pasir. Karena ilmu hadisnya yang sangat kuat. Imam Al-Bukhari takut kepada gurunya ini. Dan Imam Ahmad meriwayatkan hadisnya. Imam Ahmad sangat mencintai dia. Namun di saat permasalahan fitnah ini, dia menyakiti Imam Ahmad. Kenapa? Mempunyai ilmu seperti itu, tidak berani. Malah mengatakan di depan umat, Al-Quran makhluk. Akhirnya disebutkan di sejarah, di tarikh, bahwa Imam Ahmad meninggalkan hadisnya. Itu sebelum meninggalkan hadisnya disebutkan oleh anaknya Soleh. Dulu Imam Ahmad di saat meriwayatkan hadis dari Ali Ibnul Madini, karena Ali Ibnul Madini imam yang agung, selalu Imam Ahmad melewati hadisnya. Maka di saat terjadi fitnah dan sikap dia yang tidak baik, maksudnya dalam permasalahan fitnah ini, dia mengucapkan Al-Quran makhluk, maka dia meriwayatkan dengan menyebutkan rajulun. Tidak mau menyebutkan haddatsana ustadku, syekhku Ali Ibnul Madini yang agung. Tidak. Tapi haddatsana rajulun. Haddatsana fulan, fulan, fulan. Kata Soleh ditutup namanya rajulun. Diganti dengan rajulun. Agar tidak diketahui bahwa yang berbicara ini Ali Ibnul Madini. Karena Ali Ibnul Madini sekarang ma'ruf dengan Ma'mun. Mengucapkan Al-Quran makhluk. Seperti itu. Maka sampai seperti Imam Ahmad. Kemudian setelah beralih beberapa waktu, Imam Ahmad meriwayatkan tadinya dengan rajulun. Kemudian kata Imam anaknya Soleh, dia menghapus hadis-hadis dari Ali Ibnul Madini. Setelah itu tidak meriwayatkan dari Ali Ibnul Madini sama sekali. Di zaman tentunya Al-Ma'mun dan Mu'tasim. Maka alhamdulillah setelah zaman kembali Al-Mutawakkil, maka semuanya kembali kepada ahli sunnah. Maka itulah keadaan fitnah. Maka kita mengambil pelajaran bagaimana fitnah dari sunnah-sunnah yang dulu dimatikan oleh para imam. Maka kalau kita kembali kepada zaman kita, alhamdulillah kita mempunyai presiden. Semoga Allah menjaga mereka, Pak Prabowo. Dan sebelumnya Pak Jokowi, apakah melarang kepada kita sunnah? Melarang untuk melaksanakan sunnah dan memaksakan kehendak dari kelompok ahlul bid'ah? Tidak. Maka alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Maka dai-dai ahlu sunnah berdoa selalu untuk kebaikan para pemimpinnya. Di antaranya untuk ini. Maka kita di dalam khutbah Jumat mendoakan, wahai Allah, berikan petunjuk kepada presiden kami dan para pemimpin-pemimpin negeri, karena mereka yang membuat konstitusional, membuat undang-undang agar undang-undang sesuai dengan syariatmu. Maka bagi kita yang menghidupkan sunnah dan melaksanakan sunnah, tidak ada seperti di zaman Ma'mun, dipaksa untuk mengucapkan kebid'ahan, kalau tidak dipukul, kalau tidak ma'hadnya dihancurkan, kalau tidak ma'hadnya ditutup dan tidak boleh berdakwah. Maka kita bersyukur kepada Allah. Kita hidup di negeri mayoritas kaum muslimin, yang mana pemerintah kita tidak melarang kita untuk sholat tidak boleh dengan sandal misalnya. Adzan pertama boleh dilaksanakan, tidak ada pengumuman
adzan awal diganti dengan Al-Quran, tidak. Al-muhim bisa melaksanakan sunnah-sunnah, itu kita bersyukur. Karena apa? Karena orang-orang di zaman dulu, terutama di zaman Imam Ahmad, maka mereka didera dan dipenjara hanya untuk akidah mereka. Dan mereka ahli sunnah dan mereka kaum muslimun. Maka kalian aneh, loh kok didera, dipenjara seperti zaman orang kafir di zaman Nabi? Padahal mereka semuanya muslim. Iya, karena dipimpin oleh Ibnu Abi Du'ad tadi. Bahwa kerajaan-kerajaan di sini, raja-raja sini, di pemikirannya dibawa kepada kebid'ahan. Maka di saat pemikiran dibawa kebid'ahan dan kekuasaan akhirnya mengumumkan kepada kebid'ahan, ahlus sunnah yang menjadi korbannya. Maka kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, di mana kita bisa beribadah dalam keadaan baik dan benar, bisa menghidupkan sunnah-sunnah dan melaksanakan sunnah. Ini faidah dari pelajaran kita. Kita harus bersyukur dan mensyukuri dan hidupkan sunnah-sunnah tadi. Karena kesempatan kita sholat dengan sandal tidak dilarang, kita melaksanakan sunnah-sunnah tidak dilarang, maka harus bersyukur atas itu. Di mana di zaman Imam Ahmad mengatakan Al-Quran kalamullah dipenjara, dicambuk, bahkan Imam Ahmad mau dibunuh oleh Al-Ma'mun. Maka please orang-orang yang hidup di zaman now untuk bersyukur kepada pemerintahnya karena tidak menyelisihi dengan keyakinan-keyakinan kita dan tidak memberikan kekerasan dari apa yang kita yakini. Alhamdulillah kita bisa lancar melaksanakan ibadah. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum.